Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murotun Nafisa dengan NIM 105222020 dari kelas Informatika 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi, regulasi dan konvergensi. Teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK berperan penting dalam masyarakat modern, menjadi tulang punggung aktivitas sosial dan ekonomi. Internet adalah teknologi global yang interaktif dan tidak terikat batas negara. Hak atas informasi dan privasi diakui sebagai hak asasi manusia, menjamin kebebasan memperoleh informasi. TIK bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jembatan untuk kolaborasi global. Hak atas informasi dan privasi telah diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 19 dan 12. Artinya, setiap orang berhak tahu informasi yang benar, tapi juga berhak menjaga rahasia pribadinya. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna TIK perlu bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai evolusi hukum dan regulasi penyiaran di Indonesia. Perkembangan hukum penyiaran di Indonesia dimulai sejak reformasi tahun 1998 yang mendorong kebebasan informasi. Dasar hukumnya diperkuat oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin hak warga untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pada masa pra-deregulasi penyiaran, sebelum tahun 2002, regulasi penyiaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 111 Kepmenpen Tahun 1990 tentang penyiaran televisi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, di mana undang-undang ini menjadi tonggak deregulasi yang mengubah paradigma penyiaran di Indonesia. Hal ini membawa semangat desentralisasi, independensi, dan keberagaman. Kemudian pada masa pasca deregulasi penyiaran pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menjadi dasar deregulasi, diikuti oleh beberapa peraturan pemerintah seperti Nomor 11, 49, 50, 51, dan 52 Tahun 2025, di mana peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Penyiaran, mengatur berbagai detail teknis dan administrasi terkait izin, standar siaran, hingga sanksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip penyiaran. Apa saja sih prinsip-prinsip penyiaran? Yang pertama yaitu menjamin kebebasan berekspresi, di mana prinsip ini memastikan bahwa lembaga penyiaran memiliki hak untuk menyiarkan berbagai pendapat, informasi, serta gagasan. Contohnya seperti program talkshow kritis, di mana dalam acara tersebut diundang berbagai sumber seperti oposisi politik, akademis, dan aktivis untuk membahas kebijakan pemerintah yang kontroversial. Moderator memastikan setiap pihak mendapatkan ruang yang adil untuk menyampaikan pandangannya, meskipun ada kritik tajam terhadap pemerintah. Yang kedua yaitu mencegah monopoli informasi dan mendorong partisipasi masyarakat melalui Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat dengan KPI.
Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun kelompok atau individu yang mendominasi kepemilikan dan kontrol terhadap media penyiaran, sehingga informasi yang diterima masyarakat beragam. Contohnya, seperti penerimaan aduan masyarakat. Masyarakat dapat melapor ke KPI jika menemukan tayangan yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, seperti konten sara, kekerasan, atau tidak berimbang. KPI akan menindaklanjuti dengan memanggil lembaga penyiaran tersebut, memberikan teguran hingga sanksi. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas. Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas dan vital untuk penyiaran. Prinsip ini menekankan perlunya penggunaan frekuensi secara efisien, tidak saling mengganggu, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Contohnya seperti penataan frekuensi oleh pemerintah, di mana Kominfo dan KPI bekerja sama melakukan penataan ulang alokasi frekuensi radio dan televisi agar lebih optimal. Selanjutnya yaitu evolusi regulasi telekomunikasi di Indonesia, di mana terdapat dua regulasi, yaitu regulasi internasional dan regulasi nasional. Regulasi internasional, salah satu lembaganya yaitu ITU, Standar Global Keanggotaan Indonesia sejak 1949, merupakan badan khusus PBB yang menetapkan standar global untuk telekomunikasi, seperti adanya bahasa universal untuk memudahkan semua perangkat dan jaringan di dunia bisa saling berkomunikasi. Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 1949, artinya kita ikut dalam penyusunan dan penerapan standar ini, memastikan telekomunikasi kita terhubung dengan dunia. Yang kedua yaitu WTO atau GATS, liberalisasi pasar telekomunikasi melalui Annex on Telecommunication. Selanjutnya mengenai regulasi nasional. Salah satunya yaitu Undang-Undang Telekomunikasi pada tahun 1964, merupakan undang-undang awal yang mengatur sektor telekomunikasi. Pada masa ini, telekomunikasi masih sepenuhnya dikuasai dan dijalankan oleh negara. Jadi, negara adalah pemain tunggal yang membangun dan mengoperasikan semua jaringan serta layanan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1989. Pada undang-undang ini terjadi sedikit perubahan. Namun negara masih menjadi dominan ruang dibatasi oleh adanya aturan untuk bekerja sama dengan BUMN. Era ini monopoli masih terasa kuat. Selanjutnya yaitu pada Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1999 merupakan titik balik besar setelah reformasi tahun 1998, di mana undang-undang ini lahir dengan semangat deregulasi dan liberalisasi ditandai dengan berakhirnya monopoli di negara Indonesia. Pintu dibuka lebar bagi swasta untuk menjadi penyelenggara jaringan dan layanan telekomunikasi, serta fungsi regulator dipisahkan dari fungsi operator, di mana regulasi nasional ini diawasi oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI, yang memiliki fungsi peraturan, pengawasan, serta pengendalian telekomunikasi. Adapun tugas badan ini yaitu menetapkan standar kualitas layanan, menyelesaikan perselisihan antar penyelenggara, dan mengawasi persaingan usaha.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai evolusi hukum dan regulasi teknologi informasi atau cyber law di Indonesia. Pilar utama regulasi teknologi informasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE. Undang-undang ini menjadi payung hukum untuk berbagai aktivitas di dunia digital, dari transaksi hingga perlindungan data dan etika bermedia sosial. Prinsip-prinsip hukum dan regulasi teknologi informasi atau cyber law, salah satunya prinsip yuridis. Undang-Undang ITE menggunakan prinsip extraterritorial jurisdiction yang diatur pada pasal 2 Undang-Undang ITE, menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk perbuatan hukum yang berdampak di Indonesia meskipun dilakukan di luar wilayah Indonesia. Contoh sederhananya seperti jika ada seseorang di luar negeri membuat dan menyebarkan konten yang mencemarkan nama baik individu atau lembaga di Indonesia, atau melakukan penipuan cyber yang merugikan korban di Indonesia, maka pelaku tersebut tetap bisa diproses berdasarkan Undang-Undang ITE, meskipun mereka tidak berada di wilayah hukum Indonesia saat melakukan perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum kita tidak mengenal batas geografis dalam melindungi warga negara dari ranah cyber. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup hukum dan regulasi teknologi informasi Indonesia. Yang pertama, informasi dan dokumen elektronik yang diatur pada pasal 5 Undang-Undang ITE mengatur legalitas data digital seperti email dan rekaman suara. Yang kedua yaitu transaksi elektronik. Diatur pada pasal 18 Undang-Undang ITE, memberikan payung hukum bagi transaksi online dan kontrak digital. Yang ketiga yaitu tanda tangan elektronik, yang diatur pada pasal 11 Undang-Undang ITE, mengakui validasi tanda tangan digital setara dengan tanda tangan basah untuk keperluan transaksi dan dokumen resmi. Yang keempat yaitu pembuktian elektronik, di mana informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, memudahkan penegakan hukum dalam kasus-kasus cyber. Yang kelima yaitu nama domain dan hak kekayaan intelektual, yang diatur pada pasal 23 Undang-Undang ITE, mengatur dan melindungi nama domain dan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta dan hak merek di ranah cyber. Yang terakhir yaitu perbuatan yang dilarang yang diatur pada pasal 27 sampai 37 Undang-Undang ITE, mengatur tindak pidana cyber seperti konten asusila, pencemaran nama baik, hoaks, perjudian, pengancaman, hingga akses ilegal ke sistem komputer. Pembahasan selanjutnya mengenai konvergensi teknologi informasi dan komunikasi. Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi adalah penyatuan teknologi telekomunikasi, media, dan komputasi yang awalnya terpisah. Sejarah singkat mengenai konvergensi dimulai pada tahun 1970-an, di mana ditandai dengan interaksi komputer telekomunikasi. Pada tahun ini, mulai terlihat bagaimana komputer dan sistem telekomunikasi saling terhubung dan berinteraksi. Ini menjadi awal mulai adanya jaringan data. Selanjutnya pada tahun 1990-an ditandai dengan era digitalisasi. Gelombang besar digitalisasi melanda berbagai sektor. Informasi yang dulunya analog mulai diubah menjadi format digital. Ini membuka jalan bagi pertukaran data agar terasa lebih mudah. Selanjutnya pada tahun 2000
ditandai dengan internet sebagai kualitas utama. Internet muncul sebagai platform universal yang menghubungkan segalanya. Kualitas internet yang semakin baik menjadi pendorong utama konvergensi, memungkinkan layanan suara, data, dan video mengalir dalam satu jaringan yang sama. 4 aspek utama konvergensi teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari 2, yaitu konvergensi teknologi dan konvergensi media. Konvergensi teknologi meliputi integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, teknologi informasi ke dalam sistem telekomunikasi, digitalisasi jaringan, dan peningkatan jaringan internet. Yang kedua, konvergensi media. Ini berarti konten yang dulunya hanya bisa diakses melalui satu jenis media, kini bisa dinikmati di berbagai platform. Misalnya, Anda bisa menonton berita yang sama di TV, membaca beritanya di website, mendengarkan podcastnya, atau melihat videonya di YouTube. Semua konten disajikan dalam format yang adaptif untuk platform yang berbeda. Kesimpulannya, regulasi telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi di Indonesia berkembang pesat sejak reformasi tahun 1998, didasari oleh kebebasan informasi dan hak asasi manusia. Hukum penyiaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dengan prinsip menjamin kebebasan berekspresi, mencegah monopoli, dan mengoptimalkan spektrum frekuensi. Regulasi telekomunikasi melibatkan standar global ITU dan liberasi WTO, serta regulasi nasional sejak tahun 1964 yang diawasi oleh BRTI. Hukum teknologi informasi utama adalah Undang-Undang ITE yang menganut prinsip yuridis ekstrateritorial dan mengatur berbagai aspek seperti dokumen elektronik, transaksi, dan hak kekayaan intelektual. Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi menyatukan telekomunikasi, media, dan kompetensi, serta menimbulkan dampak global dan tantangan nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.